Halo teman-teman, kalian tahu nggak? Kita semua tumbuh dan berkembang dari bayi mungil hingga jadi kakek dan nenek yang bijak loh. Ayo kita ikuti perjalanan hidup manusia yang seru ini dari kecil sampai tua. Siap? Yuk mulai petualangannya. Apa sih perkembangan pada anak usia 0 hingga 2 tahun? Pada anak usia 0 hingga 3 bulan, berat badan dan tinggi badan akan bertambah. Pada usia 4 hingga 6 bulan, bayi sudah belajar berguling dan makan makanan padat untuk yang pertama kali. Pada anak usia 7 hingga 9 bulan, sudah belajar merangkak, mengenal, dan merespon nama sendiri dan belajar mengambil dan memegang suatu benda. Sedangkan bayi pada usia 10 hingga 12 bulan sudah belajar berdiri dan berjalan dengan bantuan dan sudah belajar menggunakan benda seperti sendok dan juga garpu. Sedangkan pada usia 13 hingga 18 bulan, bayi sudah bisa berjalan tanpa bantuan, mengenal dan merespon perintah yang lebih kompleks dan belajar menggunakan benda dengan lebih efektif. Nah, untuk anak usia 19 hingga 24 bulan sudah belajar berlari dan menggerakkan tubuh dengan lebih cepat dan belajar bahasa yang lebih efektif. Sekarang kita akan membahas perkembangan pada masa anak-anak. Pada masa kanak-kanak, usia 2 hingga 6 tahun, anak-anak biasanya sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan dan pengalaman. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pengasuh untuk memberikan stimulasi yang cepat dan memantau perkembangan anak. Masa kanak-kanak akhir, 7 hingga 11 tahun, ditandai dengan pertumbuhan fisik stabil, motorik halus yang berkembang, dan tumbuhnya gigi permanen. Anak mulai berpikir logis, konkret, memahami aturan, serta menjalin hubungan sosial yang lebih luas. Mereka juga mulai mandiri, tumbuh empati, dan membentuk konsep diri dengan pengaruh besar dari sekolah dan teman sebaya. Masa peralihan dari anak-anak ke dewasa, di mana banyak perubahan terjadi, baik fisik, perasaan, maupun cara bergaul. Di fase ini, remaja mulai mencari jati diri dan belajar jadi lebih mandiri. Remaja awal, usia 10 hingga 13 tahun, adalah masa ketika pubertas mulai terjadi, ditandai dengan perubahan fisik seperti tumbuhnya rambut di area tertentu, suara mulai berubah, dan pertumbuhan cepat. Anak mulai tertarik pada lawan jenis, emosinya cenderung labil, mudah tersinggung, dan mulai ingin mandiri meski masih sangat bergantung pada orang tua dan lingkungan sekitar. Remaja tengah, 14 hingga 16 tahun, adalah masa saat remaja mulai membentuk jati diri, ingin lebih mandiri, dan sering mempertanyakan aturan. Emosi semakin kuat, hubungan dengan teman sebaya sangat penting, dan ketertarikan pada lawan jenis semakin jelas. Konflik dengan orang tua bisa muncul karena keinginan bebas. Remaja akhir, 17 hingga 20 tahun, adalah tahap di mana remaja mulai berpikir dan matang dengan realistis. Identitas diri semakin jelas, kemampuan mengambil keputusan cepat, dan fokus mulai mengarah ke masa depan seperti kuliah, kerja, atau hubungan serius. Hubungan dengan orang tua mulai membaik karena remaja lebih bisa memahami dan mengelola emosi. Fase dewasa merupakan tahap perkembangan setelah remaja, di mana individu mulai menghadapi tanggung jawab hidup yang lebih besar. Pada fase ini, seorang dituntut untuk mandiri, menetapkan arah hidup, serta membangun hubungan sosial dan profesional yang lebih matang. Fase dewasa awal, 20 hingga 40 tahun,
adalah masa ketika individu mencapai puncak kondisi fisik dan mulai menjalani kehidupan mandiri secara berpikir lebih matang dan realistis. Emosi stabil dan fokus utama adalah membangun hubungan serius, membentuk keluarga, serta menata karir dan kehidupan secara mandiri. Fase dewasa tengah 40 hingga 60 tahun ditandai dengan mulai menurunnya kondisi fisik dan munculnya refleksi atas pencapaian hidup. Individu fokus pada stadium karir, membimbing anak, dan mempersiapkan masa pensiun serta mencari makna dan kontribusi dalam kehidupan. Fase dewasa akhir adalah tahap kehidupan yang dimulai sekitar usia 60 tahun ke atas. Pada fase ini, seorang akan mengalami penurunan fisik seperti melemahnya otot, menurunnya penglihatan dan pendengaran, serta meningkatnya risiko penyakit. Secara psikologis, daya ingat bisa menurun, namun kebijaksanaan dan refleksi hidup meningkat. Menurut Erikson, ini adalah masa di mana individu menilai hidupnya. Jika puas, mereka merasa damai atau integritas. Jika tidak, maka muncul penyesalan atau keputusasaan. Secara sosial, individu menghadapi pensiun, kehilangan orang terdekat, dan butuh dukungan emosional dari keluarga. Lansia atau lanjut usia merupakan tahap akhir dalam rentang kehidupan manusia yang dimulai sekitar usia 60 tahun ke atas. Masa ini ditandai dengan berbagai perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang memerlukan penyesuaian khusus. Memahami kondisi lansia penting agar mereka tetap dapat menjalani hidup dengan sehat, bermakna, dan sejahtera. Wah, seru banget ya perjalanan hidup manusia. Mulai dari bayi yang lucu, anak-anak yang ceria, remaja yang penuh semangat, sampai orang tua yang bijaksana. Setiap tahap punya cerita dan keistimewaannya sendiri. Jadi, ayo kita jalani hidup dengan bahagia, belajar hal baru, dan selalu bersyukur. Ayo jadi manusia hebat di setiap tahap kehidupan.